Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Syifa Alia dengan NIM 231100184 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada tugas mata kuliah Etika dan Profesi pertemuan 3. Di materi pertemuan ini terdapat sebuah studi kasus tentang seseorang bernama Abdul. Abdul mengunggah foto-foto pribadi pacarnya ke Facebook menggunakan ponsel dan akun milik pacarnya sendiri, dengan password yang benar bukan hasil hacking. Secara teknis, dia tidak meretas apapun, namun secara etika, tindakan ini tetap bermasalah. Dari kasus inilah kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, prinsip etika profesi apa yang dilanggar Abdul? Dan yang kedua, apa saja prinsip-prinsip etika profesi itu? Pada kasus Abdul tadi, ada 3 prinsip yang jelas dilanggar. Yang pertama adalah prinsip privasi. Abdul menyebarkan foto pribadi orang lain tanpa izin. Meskipun dia punya akses ke ponsel dan akun pacarnya, foto itu bukan miliknya untuk disebarkan. Yang kedua, prinsip kepercayaan. Pacarnya mempercayai Abdul dan memberikan akses ke ponselnya, tapi kepercayaan itu justru disalahgunakan untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Yang ketiga, prinsip persetujuan. Abdul tidak meminta izin sebelum upload. Dalam etika, kalau menggunakan data atau konten milik orang lain, harus ada izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Secara teknis, memang Abdul tidak meretas apapun, tapi secara etika dia tetap bersalah. Di masyarakat, kadang muncul pandangan yang justru menyalahkan pihak perempuan, seperti kenapa kasih akses ponsel ke pacar. Tetapi dalam etika profesi, penilaian harus objektif. Yang melakukan tindakan tanpa izin, dialah yang bertanggung jawab. Jadi, Abdul tetap yang bersalah, apapun norma sosialnya. Selain 3 prinsip yang dilanggar Abdul tadi, secara umum prinsip etika profesi di bidang TI itu ada banyak. Ada kejujuran, integritas, privasi, keamanan data, kerahasiaan, tanggung jawab, dan keadilan. Semuanya penting dipegang oleh siapapun yang bekerja di dunia IT. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mengapa prinsip-prinsip ini harus dijaga? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, untuk melindungi data pengguna. Data pribadi itu sangat sensitif. Kalau disalahgunakan, bisa merugikan banyak orang, baik secara sosial maupun finansial. Kedua, untuk menjaga kepercayaan. Dunia IT itu, fondasinya adalah kepercayaan. Kalau pengguna tidak percaya pada teknologi, seluruh industri digital bisa terdampak. Dan ketiga, untuk mencegah penyalahgunaan. Teknologi itu netral, bisa dipakai untuk kebaikan atau kejahatan. Etika adalah kompas moral yang memastikan kita menggunakannya ke arah yang benar. Dan pertanyaan terakhir, apa contoh kasus yang melanggar setiap prinsip tadi? Untuk prinsip privasi, contohnya ya kasus Abdul ini sendiri, mengunggah foto pribadi orang lain tanpa izin. Untuk prinsip integritas, contohnya seorang manajer proyek menerima gratifikasi atau uang pelicin dari vendor perangkat keras agar perusahaan memilih vendor tersebut, meskipun spesifikasi alatnya tidak sesuai standar yang dibutuhkan. Untuk prinsip kerahasiaan, contohnya, seorang programmer yang sudah resign lalu membocorkan kode rahasia perusahaan lamanya ke kompetitor. Untuk prinsip tanggung jawab, contohnya, developer yang sudah tahu aplikasi punya celah keamanan berbahaya, tetapi tetap merilis tanpa memberikan peringatan kepada pengguna. Untuk prinsip kejujuran, contohnya admin IT yang memanipulasi data laporan keuangan perusahaan, menggunakan aksesnya lalu menutupi jejaknya seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk prinsip keamanan data, contoh nyatanya adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan tahun 2021 di mana data pribadi ratusan juta peserta bocor dan diperjualbelikan secara ilegal di internet. Dan untuk prinsip keadilan, contohnya, seorang praktisi data menggunakan algoritma yang secara sistematis mendiskriminasi kelompok tertentu. Misalnya, menolak pengajuan kredit berdasarkan suku atau area tempat tinggal tertentu tanpa alasan finansial yang valid. Jadi kesimpulannya, etika bukan hanya soal apa yang boleh secara teknis, tapi soal apa yang benar secara moral. Kasus Abdul membuktikan bahwa akses yang sah pun bisa tetap melanggar etika kalau digunakan tanpa izin dan tanpa menghormati privasi orang lain.
Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.